Hepar adalah suatu organ aksesoris digestivus yang terletak di kapum abdomen di bagian hipokondriaka dextra dan epigastrium, regio epigastrium, kadang-kadang meluas sampai hipokondriaka yang sinistra. Hepar ini berfungsi sebagai organ metabolisme traktus digestivus. Di sana akan dihasilkan suatu garam empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Hepar sendiri terdiri dari 4 lobus. Ada lobus dextra di sebelah dextra, kemudian lobus sinistra, kemudian ada lobus quadratus dan lobus caudatus. Tidak terlihat ya, nanti kita akan lihat menggunakan gambar. Kemudian hepar sendiri digantung oleh, dia letaknya terfiksir karena difiksasi oleh beberapa ligamen. Ada ligamentum falciform yang membentang dari pertengahan ini, dia berupa lembaran yang di dalamnya berupa obliterasi dari vena umbilicalis yang kemudian akan menjadi ligamentum teres hepatis. Kemudian ada di bagian atas hepar ini ada ligamentum coronarium, kemudian merupakan lanjutan dari ligamentum falciformis yang mengarah ke atas. Kemudian yang di ujung dari ligamentum coronarium itu yang ke kanan dan ke kiri melanjut menjadi ligamentum triangular yang bagian kiri dan triangular yang bagian kanan. Kemudian hepar ini terdiri dari lobus-lobus. Nah, masing-masing lobus ini nanti akan dibagi menjadi segmen hepar. Segmen hepar ini kepentingan klinisnya adalah untuk reseksi hepar. Seumpamanya ada tumor di lobus sinistra misal. Nah, itu reseksinya sesuai dengan segmen. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat gambar. Kemudian bangunan penting yang ada di hepar ini ada yang namanya vesica velea atau kantung empedu. Kantung empedu ini terdiri dari bagian fundus, korpus, kolum, dan ada ductus cysticus. Nah, empedu ini berfungsi untuk menghasilkan garam empedu yang fungsinya untuk mengemulsikan lemak. Jadi kalau kita makan lemak dan lain-lain itu nanti lemaknya diemulsikan oleh garam empedu. Kemudian hasil dari cairan empedu ini nanti akan dialirkan ke ductus cysticus. Ductus cysticus nanti akan mengalir ke ductus choledochus. Nanti gambarnya seperti ini. Bangunan penting yang lain yang berada di hepar ini adalah sistem porta. Sistem porta itu terdiri dari vena porta hepatis, kemudian arteri hepatica propria, dan ductus choledochus. Nah, sistem porta ini akan melanjut ke struktur yang mikroskopis di dalam hepar, namanya lobulus hepar. Lobulus hepar itu nanti dia akan terdiri dari hepatosit, sinusoid hepar, yang nanti kita akan lihat gambarnya di slide berikutnya. Kemudian vaskularisasi hepar. Vaskularisasi hepar juga kita akan lihat di slide berikutnya. Hepar ini terdiri dari fascias diafragmatica, yaitu yang menghadap ke diafragma, dan fascias visceralis. Fascias visceralis ini akan menghadap ke organ-organ dalam intraabdomen. Fascias diafragmatica itu terdiri dari lobus sinistra dan lobus dextra. Kemudian fascias visceralis
terdapat beberapa cekungan yang akan nanti berhadapan dengan organ-organ. Misalnya ini, yang di sebelah bagian kiri atau sinistra ini terdapat impresio gastrika yang nanti akan berhadapan dengan gaster. Kemudian ada impresio kolika yang berhadapan dengan kolon. Kemudian impresio renalis yang akan berhadapan dengan ren. Bangunan penting yang ada di fasies visceralis yaitu vesica velea dan ductus cysticusnya. Kemudian di sini tampak ductus hepaticus yang komunis, kemudian yang ductus hepaticus yang sinistra, ductus hepaticus yang dextra. Kemudian terlihat sedikit ductus coledochus. Kemudian terdapat sistem porta, yaitu ini vena porta, hepatis, ini arteri hepatica propria. Sedangkan yang ini adalah vena cava inferior. Berikut gambar potongan melintang dari hepar, potongan horizontal. Di sini akan terlihat hepar, lobus sinistra, kemudian lobus dextra, kemudian ini vena cava inferior. Di sini akan terlihat sistem porta, vena porta, vena hepatica yang sinistra, vena hepatica yang dextra. Kemudian akan terlihat arteri hepatica propria, arteri hepatica yang sinistra, arteri hepatica yang dextra. Kemudian sistem porta yang lain disusun oleh ductus hepaticus yang dextra, ductus hepaticus yang sinistra. Ketiga sistem ini disebut sistem porta. Aliran empedu berawal dari produksi empedu itu terjadi di hepar, kemudian dibawa ke ekstrahepatal oleh ductus hepaticus yang dextra dan sinistra. Kemudian dia mengalir menuju ductus hepaticus yang komunis. Kemudian dia akan disimpan di vesica velea atau kandung empedu. Nah, apabila nanti terdapat pencernaan berupa lemak, nanti kandung empedu akan membebaskan garam empedu melalui ductus cysticus, kemudian menuju ke ductus coledochus. Ductus coledochus ini nanti dia salurannya akan bergabung dengan saluran yang dari pankreas, ductus pancreaticus yang mayor, bersatu menjadi ampulla vateri. Ampulla vateri ini nanti dia akan bermuara di papilla duodeni yang mayor, di duodenum pars descendens. Kemudian dari pankreas sendiri, pankreas tadi dia berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Dia dialirkan melalui ductus lobularis. Masing-masing dari ductus lobularis ini membentuk tulang ikan ke ductus pancreaticus yang mayor. Kemudian ada juga ductus pancreaticus yang minor. Dia berasal dari kaput pankreas dan processus uncinatus. Dia akan mempunyai ductus sendiri di papilla duodeni yang minor, atau dapat bergabung ke ductus pancreaticus yang mayor. Ini bagian-bagian dari pankreas. Dia menuju ke lateral atas menuju ke spleen. Kemudian vaskularisasi yang penting di organ-organ aksesoris digestivus itu dia terutama berasal dari truncus coeliacus. Truncus coeliacus dia bercabang menjadi 3, yaitu arteri lienalis menuju ke lien, arteri gastrica sinistra menuju ke gaster, dan arteri hepatica communis. Arteri hepatica communis nanti dia akan bercabang menjadi
arteri hepatica propria, dan arteri pancreatico-duodenalis yang superior. Kemudian lien ini nanti dia terdapat hilum lienalis yang tadi sudah disebutkan. Hilum lienalis ini berada di lembaran 2 lembar ligamentum sphenorenalis yang dalamnya terdapat arteri vena lienalis, terdapat serabut syaraf dan noduli limfatisi. Kemudian aliran sistem porta dia mendapat aliran darah dari vena mesenterica inferior, vena mesenterica superior, kemudian kemudian akan menuju ke vena porta. Vena porta ini nanti akan dia masuk ke vena hepatica yang sinistra dan dextra, menuju ke sinusoid hepar ke arah vena interlobularis. Vena interlobularis ini nanti dia akan mengalir ke vena centralis. Vena centralis di dalam sinusoid hepar. Nanti kita akan lihat skema gambarnya secara histologi. Kemudian setelah dia mengalir keseluruhan dari hepar, dia akan mengalir ke vena hepatica, kemudian mengalir ke vena cava yang inferior. Berikut penampang hepar apabila dia diiris secara horizontal melalui fasies yang visceral. Di sini akan tampak vesika biliaris. Vesika biliaris seperti kita tahu terdiri dari 3 bagian: fundus, corpus, kolum. Kemudian dia akan dialirkan ke arah ductus coledochus melalui ductus cysticus. Nah, di sini juga terlihat dari hepar yang lobus dextra ada ductus hepaticus dextra, yang ini ductus hepaticus sinistra. Kemudian di sini terdapat arteri hepatica propria. Kemudian di sini ada arteri hepatica yang sinistra, arteri hepatica yang dextra. Di sini terdapat vena porta. Vena porta itu dia akan bercabang sesuai dengan segmen-segmen dari hepar. Disinilah kepentingan klinisnya pembagian segmen dari hepar, karena dia menurut aliran dari vena porta. Nah, di sini juga terlihat dari fasies yang visceralis ini terdapat lobus quadratus, dan di sini terdapat lobus caudatus. Aliran vena porta dia mendapat darah dari vena mesenterica inferior, vena mesenterica superior, vena lienalis, kemudian mengalir ke vena porta, kemudian dia mengalir ke segmen-segmen hepar ini, dan secara mikroskopis dia akan menjadi vena-vena interlobularis, kemudian menuju ke vena centralis di sinusoid hepar yang nanti akan terlihat di gambaran histologis. Setelah dia terjadi pertukaran zat di vena kapiler, kemudian dia akan menuju ke sistem vena yang vena hepatica. Vena hepatica dari arah yang sinistra, dextra, dia akan menuju ini vena hepatica bagian dextra, vena hepatica bagian sinistra, dia akan menuju ke vena porta. Nah, antara vena porta dan vena sistemik dia akan terjadi anastomosis. Anastomosis itu hubungan antara vena yang porta dan hubungan yang vena yang sistemik. Pada keadaan normal itu vena-vena anastomosis ini tidak akan terlihat membesar. Jadi aliran venanya sesuai dengan jalur yang vena yang saya sebutkan tadi. Tapi apabila terdapat sumbatan pada sistem porta, baik itu sumbatannya di dalam hepar maupun di luar hepar,
Vena-vena yang anastomosis itu nanti akan melebar, nanti akan menimbulkan gejala-gejala yang terjadi pada kasus yang kita baca tadi. Vena-vena anastomosis nanti akan kita lihat pada gambar di mana saja. Berarti dia nanti vena anastomosisnya berada di esofagus, kemudian berada di vena-vena kolon, kemudian berada di vena-vena yang paraumbilikal. Nah, itu kalau terjadi sumbatan pada sistem porta ini, vena-vena tersebut akan membesar dan akan menimbulkan gejala klinis. Nanti akan kita lihat bagannya. Kemudian ini salah satu cabang dari arteri hepatica propria, dia juga bercabang ke arah vesica biliaris, namanya arteri cystica. Dia akan mendarahi vesica biliaris. Berikut gambaran hepar tampak ventral, tampak depan. Di sini adalah fasies diafragmatika, yaitu yang menghadap ke diafragma. Terdapat lobus dextra, lobus sinistra. Antara lobus dextra dan lobus sinistra terdapat dua lembar ligamen, ligamen falciformis. Ligamen falciformis yang sebelah kiri dia akan melanjut menjadi ligamen triangular sinistra. Sedangkan lembar yang sebelah kanan, falciformis yang sebelah kanan, itu nanti dia akan melanjut ke ligamen coronarium. Ligamen coronarium sendiri nanti dia akan berlanjut menjadi ligamen triangularis yang dextra. Nah, di antara dua lembar ligamen falciformis terdapat ligamentum teres hepatis. Ligamentum teres hepatis ini merupakan obliterasi dari vena umbilicalis. Pada saat embriologi, pada saat janin, di sini terdapat vena umbilicalis yang dia mengalir ke sistem porta. Vena umbilicalis berarti dia membawa darah kotor dari janin menuju ke sirkulasi maternal. Dia akan menuju ke vena porta. Tetapi setelah janin lahir, vena umbilicalis ini kemudian mengalami obliterasi atau menutup menjadi ligamen teres hepatis. Kemudian dari fasies yang terlihat di bagian bawah ini disebut fasies visceralis karena dia menghadap viscera. Fasies visceralis ini akan terlihat vesica velea. Kemudian akan terlihat suatu cekungan-cekungan yang disebut impresio. Impresio ini impresio gastrika. Dia akan berhadapan dengan gaster. Kemudian yang cekungan yang bagian depan ini disebut impresio colica karena dia akan berhadapan dengan kolon. Kemudian yang di sebelah belakang impresio colica adalah impresio renalis. Kemudian di sini akan terdapat lobus quadratus yang berbentuk segi empat. Kemudian di sini lobus caudatus. Di sebelah lobus quadratus ini terdapat vesica biliaris, fundus, corpus, column, dan ini ductus cysticus. Ini ductus biliaris yang dextra, ductus hepaticus dextra, ductus hepaticus sinistra, ductus hepaticus communis. Kemudian hepar sendiri dia dibungkus oleh peritoneum. Hampir keseluruhan permukaan hepar dibungkus oleh peritoneum kecuali area noda. Area noda itu yang dia tidak terbungkus oleh peritoneum. Letaknya di sebelah belakang ini. Hampir semuanya terbungkus oleh peritoneum visceral kecuali pada area noda. Nah, apabila menghadap ke bagian dorsal, sini kita akan lihat vena hepatica,
kemudian dia akan menuju ke vena cava inferior. Di sini terlihat lobus dextra, lobus sinistra, semuanya terbungkus peritoneum kecuali area noda. Ini lobus caudatus, ini ligamentum vena cava. Dari sebelah ventral, dari sebelah inferior, dari sebelah inferior atau facies visceralis dapat kita lihat ductus hepaticus communis, kemudian terdapat arteri hepatica propria, kemudian terdapat vena porta yang akan masuk ke dalam hepar. Ketiga sistem ini, ductus hepaticus communis, kemudian arteri hepatica propria, dan vena porta disebut sistem porta.